Perkenalkan, nama saya Tesalonika Bororing, NIM 1808110308, kelas pemerintahan genap semester 6. Baiklah, saat ini saya akan memaparkan skripsi mini saya yang berjudul Peran Dinas Pertanian dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk di Kecamatan Modo Inding. Kita masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada di tangan Presiden. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan salah satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada satu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu contoh suatu daerah bisa disebut sejahtera yaitu dengan peningkatan perekonomian dengan hasil potensi yang ada di daerah tersebut. Modo Inding dijuluki dapur Indonesia Timur karena 90% masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Daerah yang berada di ujung Minahasa Selatan ini mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama penghasilan. Dalam meningkatkan potensi di sektor pertanian, tak lepas dari ketersediaan pupuk karena tanpa adanya pupuk tanaman tidak dapat tumbuh sesuai dengan yang diharapkan dan juga dapat memberi pengaruh buruk bagi hasil panen nanti. Saat ini Kecamatan Modo Inding mengalami kelangkaan pupuk. Hal ini tentu berdampak bagi para petani di mana usaha selama kurang lebih 3 bulan bisa gagal karena tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk bagi tanaman. Hal ini tentu juga berpengaruhi tujuan otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat karena kegagalan dalam bercocok tanam. Untuk tetap mempertahankan sektor pertanian, maka ketersediaan pupuk harus tetap ada untuk menunjang para petani dalam meningkatkan potensi yang ada di Kecamatan Modo Inding, yaitu bercocok tanam. Namun saat ini, ketersediaan pupuk di Kecamatan Modo Inding pada 3 tahun terakhir mengalami kelangkaan, di mana tempat-tempat pengecer, bahkan tempat distributor terbesar di Minahasa Selatan yang tidak lain berada di Kecamatan Modo Inding, juga sulit bagi para petani untuk mendapatkan pupuk. Di tengah kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk, ada banyak mafia yang menjual pupuk tersebut dengan harga yang tidak sesuai dengan yang dipatok oleh pemerintah atau dengan harga yang lebih tinggi. Namun demikian, para petani terpaksa harus membeli pupuk tersebut walaupun dengan harga yang tinggi demi menunjang perekonomian yang bergantung pada sektor pertanian, meskipun terkadang hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 3 poin C dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan segala sarana penunjang produksi pertanian. Berkaitan hal tersebut, pemerintah Kecamatan Modo Inding memberikan solusi dengan mengadakan kartu RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang merupakan kebijakan pemerintah untuk pemberian pupuk bersubsidi. Namun, pupuk tersebut tidak dirasa cukup karena dalam pengambilan pupuk subsidi sesuai RDKK, satu nama hanya bisa mengambil satu pasang pupuk yang terdiri dari 1 karung Ponska dan 1 karung pupuk urea. Jumlah tersebut tentunya tidak cukup bagi para petani untuk menunjang pertumbuhan tanaman karena dalam jangka waktu 1 kali tanam memerlukan 3-5 pasang pupuk. Dari uraian latar belakang tersebut, maka saya mengambil peran Dinas Pertanian dalam menanggulangi kelangkaan pupuk di Kecamatan Modo Inding sebagai judul penelitian ini. Kita masuk dalam rumusan masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana peran Dinas Pertanian dalam menanggulangi kelangkaan pupuk di Kecamatan Modo Inding. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pertanian dalam menanggulangi kelangkaan pupuk di Kecamatan Modo Inding. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis, yaitu penelitian ini bisa membuka wawasan terkait peran Dinas Pertanian dalam menanggulangi kelangkaan pupuk, juga bisa menjadi acuan atau dasar bagi peneliti untuk membahas peran Dinas Pertanian dalam menanggulangi kelangkaan pupuk di Kecamatan Modo Inding. Manfaat praktis yaitu sebagai acuan dan masukan bagi Dinas Pertanian Minahasa Selatan dalam menanggulangi kelangkaan pupuk.
Kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Konsep peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kelangkaan pupuk. Bagian A, konsep peran. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial yang dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut role, yang definisinya adalah person, task, or duty in undertaking, artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang atau suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan adalah biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam, yaitu peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan peran yang diembannya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Selanjutnya jenis-jenis peran. Peran atau role menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama peranan nyata, kedua peranan yang dianjurkan, ketiga konflik peranan, keempat kesenjangan peranan, kelima kegagalan peran, keenam model peranan, ketujuh rangkaian atau lingkup peranan. Bagian B, konsep pemerintahan daerah. Menurut W.S. Sayre 1960, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memberikan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, menurut David Apter 1977, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan pelaksanaannya. Selanjutnya, menurut C.F. Strong dalam Fahmi Amrusi 2012 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi di mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan suatu yang lebih besar daripada satu badan atau kelompok. Selanjutnya kita masuk dalam konsep penanggulangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi, mengatasi, kemudian ditambah awal pe dan akhiran an sehingga menjadi penanggulangan yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan juga merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi di kejadian mendatang. Selanjutnya bagian D, pupuk. Apa itu pupuk? Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan kembangnya tanaman. Pupuk dapat diaplikasikan lewat tanah, daun, atau injeksi ke batang tanaman. Pupuk adalah media yang ditambahkan untuk tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara sehingga tanaman mampu memproduksi lebih baik. Kita masuk dalam jenis-jenis pupuk. Yang pertama pupuk kimia, contohnya urea, Ponska, dan ZA. Yang kedua pupuk organik, contohnya pupuk kandang, pupuk kompos, bahkan humus. Kita masuk pada bagian selanjutnya, manfaat kegunaan pupuk. Dari buku Ilmu Kesuburan Tanah tahun 2002 karya Afendi Rosmarkam dijelaskan pemupukan berarti pemberian bahan kapur dengan maksud untuk meningkatkan pH tanah yang asam, pemberian legin dengan benih tanaman, dan pemberian tanah untuk memperbaiki sifat fisik tanah sehingga bahan kapur pembenah tanah. Kegunaan pupuk juga difungsikan untuk mempercepat pertumbuhan serta menjaga dari serangan hama. Manfaat dari pupuk kimia yaitu tanaman tumbuh dengan cepat, terhindar dari hama dan penyakit tanaman, juga manipulasi area tanah. Selanjutnya manfaat dari pupuk organik yaitu bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Kita masuk dalam bab 3 yaitu metode penelitian.
Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dituangkan secara deskriptif. Metode penelitian ini adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih luas dan bermakna. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi peneliti ini berada di Dinas Pertanian Minahasa Selatan. Hal ini dilandasi oleh keinginan peneliti untuk mengungkap peran yang diambil oleh Dinas Pertanian dalam menanggulangi kelangkaan pupuk di Kecamatan Modo Inding. Selanjutnya, fokus dan aspek penelitian. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada peran yang diambil oleh Dinas Pertanian dalam menanggulangi kelangkaan pupuk di Kecamatan Modo Inding. Adapun aspek penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Pertama, tahap manajemen peran dalam buku teori peran Edi Suhardono dilakukan melalui 3 tahap pelaksanaan. Tahap 1, perumusan peran. Perumusan peran mencakup pengembangan visi, misi, identifikasi, peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Tahap 2, penerapan peran. Penerapan peran mengharuskan perusahaan menetapkan tujuan tahap tahunan, membuat kebijaksanaan, memotivasi karyawan, dan mengalokasi sumber daya sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Tahap 3, penilaian peran. Penilaian peran adalah tahap akhir dalam teori peran. Manajer pasti tahu kapan ketika peran tertentu tidak berjalan baik. Penilaian atau evaluasi peran merupakan cara utama untuk memperoleh informasi. Selanjutnya kita masuk ke sumber data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang hasil melalui wawancara secara langsung dengan informan, yaitu dalam hal ini adalah sebagian dari Dinas Pertanian dan sebagian dari para petani. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu mengenai peran Dinas Pertanian dalam menanggulangi kelangkaan pupuk. Selanjutnya, informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Sugiono, penentuan informan dalam penelitian kuantitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Adapun informan dalam penelitian yang dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode penerapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Oleh sebab itu, untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka kelima informan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, staf Dinas Pertanian 1 orang, distributor pupuk 1 orang, petani 3 orang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi atau pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta partisipan dan yang tidak berperan serta atau non-partisipan. Sedangkan pengamatan berperan resmi dari kelompok yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi dan objek penelitian. Sedangkan yang diobservasi dalam penelitian ini adalah bagaimana langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kelangkaan pupuk di Kecamatan Modo Inding. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Hardiansyah, percakapan dilakukan 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi adalah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kuantitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis dalam atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data tentang hal-hal berhubungan dengan penelitian seperti struktur organisasi pemerintah daerah dalam menanggulangi kelangkaan pupuk di Kecamatan Modo Inding.
dan letak geografis. Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut dari atas. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis data kuantitatif. Adalah upaya yang digunakan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah dan menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola. Penentuan data, mencari penemuan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.